Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United menyesalkan aksi rusuh yang dilakukan fans mereka kala menggelar protes di Old Trafford jelang laga kontra Liverpool pada Minggu 2 Mei 2021. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan fans United berunjuk rasa menuntut sang pemilik klub, keluarga Glazer, untuk segera menjual klub ke pihak lain. Kerusuhan ini merupakan imbas dari keikutsertaan Manchester United dalam ajang European Super League. Padahal The Red Devils sudah menyatakan mundur dari kompetisi kontroversial tersebut. Memang fans dari klub Inggris yang paling getol menyuarakan protesnya terhadap tim, meskipun Big Six kompak mengangkat kaki dari European Super League. Amarah fans terhadap manajemen klub bahkan belum juga berakhir. Fans Manchester United salah satunya. Mereka memang kerap menyuarakan ketidaksukaannya terhadap keluarga Glazer yang dirasa telah memimpin The Red Devils dengan buruk. European Super League hanya membuat kekesalan mereka memuncak. Di laman resmi mereka, Manchester United pun secara resmi mengumumkan perihal kepastian penundaan laga kontra Liverpool. Jadwal baru masih menunggu hasil diskusi dengan Premier League. Lebih lanjut, kubu Manchester United juga mengaku sangat menyesalkan gangguan yang disebabkan fans mereka. Meski setan merah menjunjung tinggi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Legenda Manchester United, Roy Keane, mengklaim aksi fans setan merah yang menerobos Stadion Old Trafford terjadi karena mereka merasa sudah muak kepada pemilik klub, yakni keluarga Glazer. Manchester United dijadwalkan menjamu Liverpool di pekan ke-34 Premier League 2020-2021 kemarin. Akan tetapi, ternyata laga itu tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Pasalnya terjadi kekacauan yang disebabkan oleh aksi fans setan merah. Ribuan fans yang mulanya menggelar aksi protes di luar Stadion Old Trafford ternyata nekat menerobos masuk ke tengah lapangan. Setelah berhasil masuk ke lapangan, sejumlah fans terpantau melakukan aksi tak terpuji. Ada yang melukai petugas keamanan, mengambil bola, naik ke atas gawang, hingga melempar suar ke tribun media. Aksi itu dikomentari oleh Roy Keane. Mantan kapten Manchester United tersebut mengklaim para supporter itu menerobos masuk ke Stadion Old Trafford karena kesabaran mereka sudah mencapai batasnya. Roy Keane mengatakan para fans itu sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan pemilik klub, yakni keluarga Glazer. Sebab selain sudah gagal membawa United meraih gelar juara Liga sejak tahun 2013 silam, sang pemilik juga dianggap serakah lantaran ikut dalam proyek European Super League. Itu telah mencapai titik kritis bagi para penggemar Manchester United. Mereka merasa sudah muak, serunya kepada Sky Sport. United memiliki beberapa fans terbaik di dunia. Kami telah melihat hari ini bahwa mereka berpikir sudah merasa cukup dengan pemilik klub, sambung Roy Keane. Pihak Premier League tentunya bereaksi atas insiden yang terjadi di Old Trafford tersebut. Mereka menunda perhelatan duel Manchester United versus Liverpool tersebut. Pihak Premier League juga mengutuk keras aksi kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum fans Manchester United di Old Trafford. Selain itu, mereka juga merasa prihatin karena para fans tersebut melanggar aturan protokol kesehatan terkait pandemi virus corona. Dalam pernyataan resmi itu, pihak Premier League menyatakan belum bisa langsung memutuskan kapan laga Manchester United versus Liverpool akan bisa digelar. Duel Manchester United versus Liverpool ini sendiri sangat penting sebab hasil akhirnya bisa mempengaruhi kans The Reds masuk zona 4 besar serta menentukan apakah Manchester City akan bisa segera meraih gelar juara Premier League atau tidak. Beberapa rumor menyebutkan kalau Manchester United berniat memulangkan Edwin van der Sar untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Edward Ward. Sayangnya, van der Sar mengaku tidak tertarik dengan posisi tersebut.
Kisruh European Super League menjadikan Ed Woodward sebagai korbannya. Ia menyatakan mundur bersamaan dengan pengumuman bahwa The Red Devils batal mengikuti kompetisi yang kontroversial tersebut. Akan tetapi Ed Woodward tidak serta-merta meninggalkan Old Trafford sesegera mungkin. Ia masih akan menjalani tugasnya sebagai salah satu CEO klub sampai tahun 2021 berakhir. Walaupun demikian, beberapa rumor soal calon penggantinya terus dibicarakan belakangan ini. Dan salah satu nama yang cukup sering disebutkan adalah ex-kiper Manchester United, Edwin van der Sar. 1 tahun setelah pensiun, Van der Sar mendapatkan mandat sebagai Direktur Marketing Ajax Amsterdam. Lantaran kinerjanya dinilai apik, ia dipromosikan sebagai CEO klub raksasa Belanda tersebut 4 tahun berselang. Kini, dia sering disebut-sebut sebagai kandidat terkuat pengganti Ed Woodward. Van der Sar sendiri mengaku kalau Manchester United pernah mencoba merekrutnya beberapa tahun yang lalu. Lantas, apakah Edwin van der Sar akan mengatakan iya kalau The Red Devils datang menawarkan peran Ed Woodward? Pria berumur 50 tahun itu tidak secara gamblang menolak, tetapi menegaskan kalau dirinya bahagia di Ajax Amsterdam. Selain Edwin van der Sar, beberapa laporan mengklaim kalau The Red Devils juga tertarik memberikan tugas yang diemban Ed Woodward kepada John Murtough. Ia baru diangkat sebagai direktur olahraga pada bulan Maret lalu. Ini adalah kali pertama Cavani mendapatkan penghargaan sejak memperkuat Setan Merah. Edinson Cavani memenangkan penghargaan pemain terbaik Manchester United edisi April 2021. Dalam hal ini Cavani sukses menyisihkan 2 nama lainnya yakni Mason Greenwood dan Victor Lindelof. Cavani sebelumnya hanya menjaringkan 7 gol jelang bulan kemarin. Namun performanya perlahan meningkat dalam kemenangan 3-1 di markas Tottenham Hotspur, di mana ia mencetak gol kedua timnya yang penting. Bintang internasional Uruguay itu terpilih sebagai man of the match untuk partai tersebut dan mendapatkannya di 2 kesempatan lain, yakni melawan Granada dan AS Roma, sebelum bulan berganti sehingga ia menyudahi April dengan koleksi 5 gol dan 2 assist, meski hanya 4 diantaranya sebagai starter. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Cavani justru terlihat semakin fit di penghujung musim ini dan menunjukkan kualitasnya saat gelaran 2020-2021 mendekati klimaks. Selama bulan April, Cavani menuntaskan peluang dari jarak dekat, mencetak gol dari sundulan, menyumbang assist untuk yang lain, dan memimpin lini depan dengan kecerdasan serta kedewasaan. Meski begitu, masih belum dipastikan apakah pemain berjuluk El Matador itu bakal bertahan di Old Trafford pada musim depan. Namun manajer Ole Gunnar Solskjaer berharap bintang 34 tahun itu sudi tinggal lebih lama. Manchester United mulai mengultimatum gelandang Paul Pogba. MU siap menjual Paul Pogba di musim panas tahun 2021 jika tak kunjung memperpanjang kontraknya. Masa depan Paul Pogba bersama MU memang terus dipertanyakan setelah tahun lalu agennya Mino Raiola mengungkapkan keinginan untuk pergi dari Old Trafford. MU masih ingin mempertahankan Paul Pogba setelah performanya membaik dalam beberapa bulan terakhir. Namun Paul Pogba belum juga menyetujui tawaran kontrak baru dari MU. Pemuda Prancis itu kontraknya akan habis tahun 2022. MU diklaim media-media Inggris bakal menjual Paul Pogba akhir musim nanti jika tak ada indikasi akan menekan kontrak baru. MU tak mau mengambil resiko mempertahankan Paul Pogba lagi sampai musim depan. Paul Pogba bisa pergi dengan gratis di bursa transfer musim panas tahun 2022 nanti. Sejauh ini MU masih cukup yakin Pogba akan mau memperpanjang kontraknya. Pasalnya, Paul Pogba sudah terlihat bahagia lagi bermain bersama tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu. Pogba mampu membuat 6 gol dan 7 assist bersama MU di seluruh ajang pada musim 2020-2021. Ada 3 klub yang berminat kepada Pogba: Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan mantan klubnya Juventus. MU menginginkan dana 89 juta pound sterling jika harus menjual Pogba. MU tak mau rugi. Mereka merekrut Paul Pogba dari Juventus senilai 89 juta pound sterling pada musim panas 2016 lalu.